Video kali ini adalah tentang pembahasan soal buffer dan hidrolisis. Jadi sebenarnya ini adalah lanjutan video sebelumnya tentang bagaimana cara membedakan buffer dan hidrolisis. Nah, ini adalah bahan untuk latihan soal persiapan UTS teman-teman yang kelas 11. Sebelum ke pembahasan soal, di sini kita review dulu ya. Jadi buffer dan hidrolisis ini terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, buffer dan hidrolisis ini tuh sama-sama dapat dibentuk dari senyawa lemah dan senyawa kuat. Maksudnya asam dan basa, tapi berlawanan ya. Kalau yang lemahnya asam, berarti yang kuatnya basa dan sebaliknya. Nah, hidrolisis itu juga sama dibentuk dari senyawa lemah dan senyawa kuat. Nah, bedanya pada saat DMRS, kalau yang buffer ini tuh sisa senyawa lemah dan garam. Jadi senyawa kuatnya ini habis untuk buffer ya pada saat DMRS. Tapi kalau hidrolisis, jika yang bereaksi senyawa lemah dan senyawa kuat itu kan harus DMRS dulu, jadi nggak bisa masuk rumus, sama kayak buffer, jadi nggak bisa masuk rumus, harus DMRS dulu. Nah, pada hidrolisis ini hanya tersisa garam, jadi senyawa lemahnya habis dan senyawa kuatnya juga habis. Itu yang perbedaan pertama. Kemudian yang perbedaan kedua, buffer ini dibentuk dari senyawa lemah yang ditambahkan dengan garamnya. Nah, kalau yang menyusun buffer itu adalah senyawa lemah ditambahkan dengan garamnya, ini tuh nggak usah MRS, jadi langsung dimasukkan ke rumus buffer. Tapi kalau hidrolisis, ini hanya larutan garam aja, jadi garam dalam air. Tidak ada penambahan senyawa lemah dalam garamnya. Hati-hati, itu tuh banyak yang sering salah di yang perbedaan kedua ini. Kalau buffer, senyawa lemahnya ditambahkan ke garam, kalau hidrolisis tidak ada penambahan senyawa lemah ke dalam garam. Jadi murni hanya larutan garam atau garam dalam air. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga, pH larutan buffer ini tuh ditentukan dari senyawa lemah pembentuknya. Atau dapat dikatakan bahwa pH larutan buffer ini sama dengan pH dari senyawa lemahnya. Nah, ini tuh bukan harga pH-nya, melainkan kategori pH. Jadi kalau senyawa lemahnya asam, maka pH larutan buffernya itu juga asam. Dan sebaliknya, kalau pH senyawa lemahnya basa, maka pH larutannya juga basa. Jadi kategori pH-nya bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau hidrolisis, pH larutannya, pH pencampurannya itu sama dengan pH dari senyawa kuatnya. Jadi kalau senyawa kuat penyusun hidrolisisnya atau pembentuk hidrolisisnya itu asam, berarti pH larutannya itu asam, artinya kita menggunakan rumus hidrolisis asam. Tapi kalau pH senyawa kuat pembentuknya adalah basa, kita menggunakan rumus hidrolisis basa, karena pH larutannya adalah pH basa. Itu untuk perbedaan buffer dan hidrolisis. Selanjutnya untuk rumus, jadi di sini rumus buffernya ada dua ya sebenarnya, buffer asam dan buffer basa. Nah, ini tuh ada alternatif rumusnya. Kalau yang buffer asam, ini kan H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Mol basa konjugasi pada buffer asam ini adalah mol dari ion negatif garam. Jadi misalkan garamnya itu CH3COO2Ca. Nah, ini kalau diionisasi berarti kan jadinya CH3COO- dan Ca2+. Ini kali 2 ya, biar setara. Nah, basa konjugasi pada buffer asam itu adalah yang CH3COO-nya ini. Nah, jadi kalau garamnya ini 1 mol, berarti kan yang CH3COO-nya 2 kalinya mol garam kan, atau 2 mol. Ini. Nah, cuman ribet kalau misalkan kita menggunakan cara atau rumus yang basa konjugasi karena harus mengionkan dulu. Makanya jadi ke atas saya itu pakai rumus yang kedua, yang H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam dikali jumlah ion lemah. Nah, mol garam dikali jumlah ion lemah, di sini bisa kita lihat ya, garamnya kan di sini CH3COO2Ca. Nah, garam CH3COO2Ca ini disusun dari ion CH3COO yang berasal dari asam lemah CH3COOH dan Ca yang berasal dari basa kuat CaOH 2 kali. Berarti dalam garam ini, jumlah ion yang berasal dari senyawa lemahnya kan adalah CH3COO. Ini 2 jumlahnya. Berarti nanti mol garamnya 1 dikali jumlah ion lemahnya di sini 2. Sama aja kok hasilnya, ini kan 2 mol juga kan.
Cuman bedanya kalau yang basa konjugasi kan kita harus ionisasi dulu, pisahkan min plusnya, baru kemudian cari molnya. Nah, kalau pakai rumus yang mol garam kali jumlah ion lemah, langsung aja lihat di garamnya, kemudian tentukan di situ tuh jumlah ion lemahnya apa dan berapa jumlahnya, gitu. Untuk buffer basa juga sama, di sini buffer basa kan OH- sama dengan Ka dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Nah, mol asam konjugasi ini adalah mol ion positif garam. Tapi lebih gampangnya sih menggunakan rumus yang pakai mol garam kali jumlah ion lemah aja. Ini berlaku untuk buffer asam dan buffer basa. Jadi kita tuh nggak usah mengion-ionkan garamnya lagi kalau menggunakan rumus yang mol garam kali jumlah ion lemah. Berarti untuk buffer basa rumusnya tuh bisa jadi OH- sama dengan Ka kali mol basa lemah dibagi mol garam dikali jumlah ion lemah, gitu. Alih-alih pakai yang asam konjugasi ini, hasilnya akan sama aja. Kemudian untuk rumus yang hidrolisis ini maksudnya adalah hidrolisis parsial ya, bukan yang hidrolisis sempurna atau total. Nah, di sini tuh H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam positif, yang ion positifnya garam. Ini rumus yang pertama. Tapi daripada kita mengion-ionkan garamnya, mending pakai rumus yang kedua. Jadi langsung ini H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam kali jumlah ion lemahnya garam. Sini jumlah L itu adalah jumlah ion lemahnya garam. Sama untuk OH- juga bisa ya. Jadi kalau ini OH-, berarti ini sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Jadi bukan ion ya, ini garamnya. Kalau ini kan ion. Kali jumlah ion lemah garam. Langsung pakai cara ini aja. Karena lebih mudah untuk mengidentifikasi gitu. Kemudian Kb pada hidrolisis asam di sini adalah konstanta basa lemah penyusun garamnya. Kemudian yang Ka ini adalah konstanta asam lemah penyusun garamnya. Soal nomor 1, sebanyak 240 ml larutan terdiri dari NaOH 0,1 molaritas dan CH3COOH 0,1 molaritas memiliki pH sama dengan 5. Jika nilai ketetapan ionisasi sama dengan 10⁻⁵, maka volume asam dan basa dalam larutan tersebut berturut-turut. Oke, di sini NaOH jenisnya adalah basa kuat, memiliki konsentrasi 0,1 molaritas, tapi volumenya belum diketahui, dianggap aja ini tuh X mili. Kemudian NaOH-nya direaksikan atau ditambahkan dengan CH3COOH yang merupakan senyawa asam lemah. Nah, CH3COOH ini tuh memiliki konsentrasi 0,1 molar dan volumenya belum ada ya. Ini diketahui, dianggap maksudnya Y mililiter. Ternyata setelah dicampurkan, larutan ini tuh memiliki pH sama dengan 5. Kemudian total dari volume larutannya yaitu X plus Y-nya sama dengan 240. Bisa kita analisis ya, di sini kan basa kuat dicampur asam lemah, pH-nya 5, di mana pH 5 ini adalah pH yang bersifat asam. Jadi, kesimpulannya ternyata pH larutannya ini sama dengan pH dari senyawa lemah pembentuknya, yaitu sama-sama asam. Sehingga ini tuh adalah konsep dari larutan penyangga atau buffer. Karena kan pH buffer ini ditentukan dari senyawa lemah pembentuknya. Ini adalah buffer asam. Buffer yang terdiri dari senyawa lemah dan senyawa kuat ini tuh kan nggak bisa langsung masuk rumus, jadi itu harus di MRS dulu. Jadi reaksinya ditulis NaOH ditambah CH3COOH menghasilkan CH3COONA plus H2O. Ini mula-mula reaksi sisa. Nah, NaOH mula-mulanya 0,1 X milimol, kemudian CH3COOH-nya ini 0,1 Y milimol, kemudian ini belum terbentuk. Nah, konsepnya buffer pada saat direaksikan itu kan tersisa senyawa lemah dan garam. Artinya senyawa kuatnya itu sebagai reaksi pembatas atau senyawa kuatnya ini habis bereaksi.
Nah, agar senyawa kuatnya habis bereaksi, berarti kalau mula-mulanya 0,1x, berarti kan yang bereaksi itu juga harus 0,1x. Kemudian untuk menentukan zat lain dalam reaksi, ini tuh menggunakan NaOH sebagai pembanding. Jadi menggunakan zat yang habis bereaksi sebagai pembanding. Nah, berarti CH3COOH ini kan koefisiennya sama dengan koefisien NaOH. Jadi ini tuh yang bereaksi juga 0,1x. CH3COONA di sini yang terbentuk yang bereaksi ya dulu 0,1x. Kemudian di akhir reaksi NaOH-nya habis. CH3COH-nya ini tuh 0,1Y-0,1x. CH3COONA yang terbentuk 0,1x. Nah, kalau sudah kayak gini, baru bisa dimasukin ke rumus buffernya. Rumus buffer asam berarti kan H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah, tapi yang sisa ya. Dibagi mol basa konjugasi, atau di sini ditulisnya mol garam dikali valensi, karena sama aja. Nah, ini pH-nya 5, berarti H+-nya 10 pangkat min 5, kemudian Ka-nya diketahui 10 pangkat min 5, mol asamnya 0,1 Y-X, dibagi mol garam kali valensinya tuh 0,1X. Valensi itu jumlah ion lemah, maksudnya jumlah ion yang berasal dari senyawa lemah dalam garam. Nah, ini berarti yang CH3COO-nya, karena berasal dari CH3COH yang merupakan asam lemah. Yang bisa dicoret-coret aja ya. Kemudian ini 0,1 juga bisa dicoret, jadinya X sama dengan Y-X, 2X sama dengan Y. Nah, ini diketahui X plus Y-nya sama dengan 240, berarti lanjut ke sini hitungnya. X plus Y sama dengan 240, berarti kan tadi Y itu sama dengan 2X, berarti kan ini X plus 2X sama dengan 240, jadinya 3X sama dengan 240, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 240 bagi 3, yaitu 80 mili. Nah, yang X tadi, ini tuh adalah volume dari basa lemahnya. Yang ditanya volume asam dan basa berturut-turut, berarti yang asam ini tuh sisanya ya, 240 dikurangi 80, ini 160. Yang basanya 80. Berarti jawabannya kalau berturut-turut asam dan basa, berarti B, 160 dan 80. Soal nomor 2, ke dalam air ditambahkan 9,8 gram CH3COOX sehingga mencapai volume larutan 1 liter dan menyebabkan pH larutan menjadi 9. Jika Ka CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5, maka ARX adalah senyawa CH3COOX ini adalah senyawa garam. Cara kita mengidentifikasi senyawa garam yaitu senyawa asam yang hanya diganti atom lain atau unsur lain, dan senyawa basa yang OH-nya diganti unsur lain itu adalah garam. Nah, kalau yang CH3COOH ini kan asam kan, asam asetat. Nah, kalau CH3COOX berarti satu hanya ini diganti dengan unsur lain. Artinya CH3COOX ini adalah garam. Nah, di sini diketahui bahwa ke dalam air ditambahkan 9,8 gram CH3COOX, di mana CH3COOX itu adalah garam, berarti ini adalah larutan garam kalau ditambahkan ke dalam air. Nah, larutan garam ini adalah konsep hidrolisis. Diketahui pH dari larutan garamnya sama dengan 9, berarti ini adalah hidrolisis basa. Rumus untuk hidrolisis basa, OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi garam. Jadi valensi garam itu adalah jumlah ion lemah dalam garam. Di sini jumlah ion lemah, maksudnya jumlah ion yang berasal dari senyawa lemah. Nah, ini kan CH3COO ini berasal dari senyawa lemah CH3COOH. Jumlahnya ada 1, berarti valensi garamnya adalah 1. Di sini tuh diketahui pH sama dengan 9, padahal kan di rumusnya menggunakan OH-. Jadi konversi dulu, kalau pH-nya sama dengan 9, POH-nya berarti sama dengan 5, jadi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Berarti ini kan 10 pangkat min 5, kemudian KW-nya ini 10 pangkat min 14,
Ka-nya diketahui 10 pangkat min 5. Jadi Ka di sini adalah Ka dari senyawa lemah pembentuk garam. Nah, senyawa lemah pembentuk garam ini kan CH3COOH. Nah, Ka-nya 10 pangkat min 5, kemudian kali konsentrasi garam, ini belum diketahui, kali valensinya 1. Nah, yang ditanyakan AR. Untuk menentukan AR-nya, kita hitung dulu konsentrasi dari garamnya, kemudian dijabarkan. Nah, ini untuk menghilangkan akar, kedua ruas bisa dikuadratkan. Jadinya 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 9 kali konsentrasi garam. Jadi konsentrasi garamnya ini sama dengan 10 pangkat min 1 molaritas. Terakhir konsentrasi garamnya ini dijabarkan, jadikan rumus konsentrasi itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Nah, ini volume larutannya 1 liter, berarti kan 1000 mili. Konsentrasi garamnya 10 pangkat min 1, massa garamnya 98 kali 10 pangkat min 1, mr-nya ditanyakan. Ini coret ya, berarti mr dari garamnya adalah 98. Nah, untuk menentukan ARX di sini kan berarti mr total yang 98 ini dikurangi mr dari CH3COO. Nah, ini harusnya diketahui, berarti C-nya sama dengan 12, H-nya sama dengan 1, O-nya sama dengan 16. Nah, kalau di total, CH3COO ini berarti 59. Sehingga diperoleh ARX sama dengan 98 dikurangi 59 sama dengan 39. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 3, diketahui larutan CH3COONA sebanyak 100 ml memiliki pH sama dengan 9 plus log 4. Diketahui KA dari CH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Jika ARNA sama dengan 23, ini maksudnya O sama dengan 16 dan H sama dengan 1, maka CH3COONA yang terlarut sebanyak berapa gram? Oke, di sini diketahui larutan dari CH3COONA memiliki pH sama dengan 9 plus log 4. Nah, pH larutan garam, karena ini kan CH3COONA adalah garam, adalah konsep hidrolisis. Nah, kalau kita lihat di sini pH-nya, pH larutan garamnya 9 plus log 4. Nah, berarti hidrolisisnya adalah hidrolisis basa. Nah, di sini memang diketahui CH3COOH yang merupakan senyawa asam lemah, tapi tidak ada kata-kata di soal yang menyatakan bahwa garamnya ini dicampurkan dengan senyawa lemahnya. Berarti ini adalah hidrolisis. Tapi kalau di soal ada kata-kata pencampuran antara yang CH3COOH yaitu asam lemahnya dengan yang garam yaitu CH3COONA, berarti ini adalah buffer. Jadi itu kata kuncinya. Nah, karena ini adalah hidrolisis basa, rumus untuk hidrolisis basanya ini adalah OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi garam. Ini valensinya 1 ya, karena kan jumlah ion yang berasal dari senyawa lemah ini 1 jumlahnya, yaitu CH3COO. Ini berasal dari senyawa lemah CH3COOH. Karena yang ditanyakan adalah massa garam terlarut, berarti kita harus hitung dulu konsentrasi garamnya. Nah, ini kan diketahui pH sama dengan 9 plus log 4. Berarti POH-nya sama dengan 5 min log 4. Jadi OH-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Tinggal disubstitusi, berarti ini 4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan akar KW-nya 10 pangkat min 14, kemudian Ka di sini adalah Ka dari senyawa lemah pembentuk garamnya yaitu KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. Garamnya dicari, valensinya 1. Nah, ini kedua ruas dikuadratkan. Jadinya 16 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 9. Jadi kali garam ya, kali konsentrasi garam. Berarti konsentrasi garamnya sama dengan 16 kali 10 pangkat min 1. Selanjutnya ini konsentrasi garamnya dijabarkan, jadinya konsentrasi garam sama dengan gram
gram garam terlarut per mr dikali 1000 per volume dalam mili. Konsentrasi garamnya ini 16 kali 10 pangkat min 1, kemudian gramnya dicari, mr dari garamnya ini setelah dihitung adalah 82. Yang 16 ini adalah O ya, dikali 1000 per 100. Yang bisa dicoret aja, jadi ini bisa dicoret, kemudian gramnya berarti sama dengan 82 kali 16 kali 10 pangkat min 1 per 10 ini sama dengan ini 82 kali 16 yaitu 1312 dikali 10 pangkat min 2, jadinya 13,12 gram. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang B. Soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 di sini tuh ada typo ya. Ini tuh bukan basa lemah LOH, melainkan basa lemah XOH harusnya. Jadi ini bila KB dari basa lemah XOH adalah 4 kali 10 pangkat min 5, maka campuran dari 100 ml XOH 0,2 molaritas dan 100 ml HCl 0,2 molaritas akan mempunyai pH sebesar berapa? Karena yang dicampurkan ini kan adalah basa dan asam, berarti harus di MRS dulu untuk menentukan pH-nya apa. Reaksinya XOH plus HCl menghasilkan XCl plus H2O. XOH di sini kan volumenya 100 ml 0,2 molar. Sini tulis aja ya. Jadi XOH ini tuh 100 ml 0,2 molar, berarti molnya sama dengan 20 milimol. Ini mula-mulanya 20. Kemudian untuk yang HCl ini sama ya, 0,2 molaritas 100 ml. Berarti HCl-nya juga 20 milimol. Karena sama, ini misalkan XOH-nya dihabiskan duluan, berarti kan 20, berarti HCl-nya juga 20, XCl-nya 20. Berarti XOH-nya ini 0, sisanya HCl-nya juga 0, dan garamnya 20. Karena pencampurannya ini hanya menyisakan garam, di mana asam dan basanya sama-sama habis, berarti ini adalah hidrolisis. Untuk menentukan hidrolisis apa, ini kan senyawa kuatnya itu asam, berarti ini adalah hidrolisis asam. Rumus hidrolisis asam di sini konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb. Ini adalah Kb dari senyawa lemah pembentuk garamnya, berarti Kb-nya XOH dikali konsentrasi garam dikali valensi garam. Lanjut di sini H+ sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi KB-nya 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, kemudian konsentrasi garam di sini sama dengan molnya garam dibagi volume total larutan. Berarti kan ini molnya garam tuh 20, ya kan? 20 milimol berarti nanti volumenya dalam mililiter. Volume total berarti kan volumenya HCl ditambah volumenya XOH ini 100 ditambah 100 sama dengan 200. Bisa dicoret, jadi konsentrasi garamnya sama dengan 10 pangkat min 1. Masukkan aja di sini, ini 10 pangkat min 1. Jadi konsentrasi H+ sama dengan akar 1/4 kali 10 pangkat min 10 sama dengan setengah kali 10 pangkat min 5. Nah, ini pH-nya itu ada dua kemungkinan jawaban. Kemungkinan yang pertama, ini setengah kali 10 pangkat min 5 dijadikan 0,5 kali 10 pangkat min 5, jadinya 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau H+-nya 5 kali 10 pangkat min 6, berarti kan pH-nya itu sama dengan 6 min log 5. Tapi tidak ada di opsi jawaban 6 min log 5. Berarti kita coba kemungkinan yang kedua. Ini setengah kali 10 pangkat min 5, berarti pH-nya sama dengan 5 min log setengah, sama dengan 5 plus log 2, karena kan setengah sama dengan 2 pangkat min 1. Min 1-nya pindah, jadi plus di sini. Nah, 5 plus log 2 itu ada opsi B. Jadi, kita menggunakan kemungkinan yang kedua.
Jawaban untuk soal nomor 4 adalah B.